Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami hati untuk datang kepadamu setiap hari. Karena kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, tanpa diarahkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, berkatilah kami dengan kehadiran-Mu, dan biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita sudah sampai kepada Yehezkiel 23. Kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai 27. 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Judul kita hari ini, Cinta yang Terseret Jauh. Bayangkan sebuah pernikahan yang dimulai dengan komitmen, janji setia dan kegembiraan. Namun, salah satu dari pasangan itu kemudian diam-diam mencari perhatian, pujian, kenyamanan, dan kedekatan emosional dengan orang lain melalui chat, media sosial, atau hubungan rahasia. Secara status, ia masih setia, tetapi hatinya sudah tidak sepenuhnya utuh dan murni tertuju kepada pasangannya. Itulah gambaran Yehezkiel 23. Secara identitas, Israel adalah umat Tuhan. Akan tetapi, hatinya terpikat pada kekasih lain. Kesetiaan dan kepercayaan mereka tidak lagi tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Perzinahan rohani adalah pengkhianatan terhadap relasi antara Tuhan dan umatnya. Dua gambaran perempuan dan dua nama yang dipilih memiliki makna teologis yang penting. Ohola berarti kemahnya sendiri, dan Oholiba berarti kemahku ada di dalamnya. Kata kunci adalah kemah, ohel. Sangat penting dalam teologi perjanjian lama karena berkaitan dengan tabernakel, kemah suci, dan hadirat Allah di tengah umatnya. Jadi, kedua nama ini berkaitan dengan kehadiran Allah. Ohola melambangkan Samaria yang membangun sistem ibadah sendiri, 1 Raja-Raja 12, untuk menggantikan pusat penyembahan yang sah di Yerusalem dan tidak tunduk kepada wahyu Allah. Ini bukan sekedar penyimpangan kecil, tetapi otonomi rohani yang menggantikan Allah dengan versi yang mereka ciptakan. Oholiba melambangkan Yerusalem yang memiliki bait Allah dan kehadirannya secara nyata. Secara teologis, mereka memiliki akses yang benar kepada Allah. Sayang, mereka sama-sama jatuh ke dalam dosa yang menjijikkan hati Allah dan tidak setia. Bahkan Oholiba lebih jahat daripada Ohola. Secara religius, sejak awal mereka telah berzina di Mesir,
yaitu membiarkan budaya dan penyembahan berhala Mesir memikat mereka. Secara politis, mereka beraliansi dengan Asyur, Ohola, serta Babel dan Mesir, Oholiba. Ketergantungan politik mereka untuk mencari rasa aman, perlindungan, dan masa depan identitas mereka menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan bahwa dosa bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi pengkhianatan relasi, yaitu meninggalkan pribadi yang mengasihi kita. Hati manusia cenderung mencari kekasih lain, berupa kekuatan, keamanan, penerimaan yang bertahan menempati posisi Allah di pusat hidup mereka. Di tengah ketidaksetiaan, Injil memberi pengharapan. Walau kita tidak setia, Allah tetap setia. Dan Kristus datang menebus umat yang tidak setia. Apa yang mencuri kasih Anda kepada Allah? Apakah Anda mencari keamanan dari hal-hal lain yang bukan Tuhan? Apakah Anda sedang membangun aliansi lain dalam hidup? Perhatikan bahwa Allah sedang menilai arah cinta Anda. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami cenderung mencari semua yang kami butuhkan di dalam hidup kami di luar Tuhan. Tolonglah kami mengarahkan hati kami setia hanya kepada Tuhan saja. Di dalam berbagai macam keadaan, biarlah kami percaya kepada firman-Mu. Dengarkan doa kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu.